Kalau warga intelektual sekalian, guys, pemerintah Jerman sekarang ini berusaha memulangkan atau mengusir umat Muslim yang berasal dari Suriah, sekitar ratusan ribu orang yang dulu pernah ditampung oleh Jerman. Wow, gila. Sekarang warga Suriah sudah mulai diusir. Tahun ini aja, tahun 2026, sudah ada puluhan ribu orang Muslim yang diusir dari Jerman. Terutama warga Suriah, warga Turki, dan lain sebagainya. Wah, gila, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa? Kenapa Jerman sekarang ini semakin ketat dengan yang namanya imigran? Apa alasannya? Apakah karena mereka bikin ulah gitu? Apakah karena kriminalitas naik di Jerman? Apakah karena faktor daripada perang Timur Tengah? Apakah karena konflik antara Israel dan Palestina? Jadi di video saya tidak berpihak pada siapapun, biar kita pahami apa yang terjadi di Eropa dan biar tidak terjadi di negara kita. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Sebenarnya sebelum konflik antara Israel dan Palestina, orang Jerman nggak terlalu peduli dengan yang namanya imigran. Mereka nggak ada kecurigaan gitu ya. Mereka nggak ada semacam was-was gitu ya. Tapi setelah perang Israel dan Palestina, mereka berpikir ulang lagi gitu. Lah, kok gitu? Jadi selama ini Jerman berpikir ya orang-orang Suriah, orang-orang Timur Tengah yang mencari suaka di Jerman itu mereka menganggap bahwa mereka itu korban gitu. Tapi ya diduga pemerintah Jerman sekarang berubah pikiran. Pemerintah Jerman berpikir, lah kok gitu? Jadi mereka berpikir ya jangan-jangan mereka ini adalah pelaku gitu ya. Jadi dulunya ketika terjadi konflik di Timur Tengah, orang Jerman kan nggak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, mereka menampung ada sekitar 900.000 warga Suriah dan jutaan orang warga Timur Tengah yang ditampung oleh Jerman. Mereka tidak ada prasangka buruk gitu ya. Tapi setelah konflik antara Israel dan Palestina, mereka berpikir ulang lagi gitu. Kenapa mereka berpikir ulang lagi? Karena selama ini Jerman berpikir bahwa ya Israel lah mungkin yang salah gitu ya. Israel ya tidak bagus ya, tidak peduli dengan Palestina dan sebagainya. Tapi ketika Israel perang dengan Palestina, dunia langsung terbelalak gitu ya. Mereka mengetahui siapa yang benar, siapa yang salah. Saya tidak berpihak pada siapapun ya. Salah satu indikasi yang bikin orang Jerman itu berubah pikiran itu adalah karena orang-orang Palestina bikin gudang senjata atau bikin pangkalan militer di bawah rumah sakit, ya kemudian di bawah rumah ibadah, ya di bawah masjid gitu ya. Ya, kemudian di tempat-tempat rame gitu ya, ya di tempat pemukiman gitu ya. Jadi itu yang bikin orang-orang Jerman ya, atau masyarakat Jerman itu berpikir ulang lagi. Mereka berpikir imigran yang dari Timur Tengah itu, ya mereka berpikir itu korban gitu. Tapi sekarang ini mereka berpikir ulang lagi, ya jangan-jangan mereka ini pelakunya gitu, bukan korban gitu ya. Jadi seperti ada semacam udang di balik batu. Nah itulah alasannya kenapa pemerintah Jerman itu berpikir ulang lagi ya. Lalu mereka memperketat yang namanya imigrasi ya. Kemudian mereka ngecek ya background daripada imigran-imigran yang ada di Jerman gitu ya. Dan pemerintah Suriah bekerja sama dengan Jerman memulangkan orang-orang yang bermasalah di Jerman. Jadi itu membuka segalanya. Ketika Israel perang dengan Palestina, Israel menunjukkan bahwa ya, inilah tabiat atau sifat asli orang Palestina. Secara tidak langsung Israel mengatakan, kalian selama ini menganggap kita itu jolim, jahat. Tapi ketika perang, lihatlah mereka bikin gudang senjata di bawah sekolah, di bawah rumah sakit, rumah ibadah. Jadi seolah-olah kita itu jahat. Padahal mereka aja yang bikin pangkalan militer itu di bawah rumah sakit gitu ya. Mereka menyimpan gudang senjata di bawah rumah sakit gitu. Mereka tega gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya ketika Israel mau bombardir rumah sakit, maka seluruh dunia akan teriak gitu ya. Mereka akan
eee, mengatakan bahwa yang jahat itu Israel, lalu mereka nyari suaka di Eropa. Jadi selama ini kan Eropa kan ketipu ya. Eropa berpikir bahwa orang-orang yang ada di Timur Tengah itu ya korban gitu ya. Mereka nggak ada kepikiran lain gitu ya. Tapi ketika Israel dan Palestina perang, maka kelihatan semuanya gitu ya. Ya, mungkin di antara sahabat Into Video ini kalau mengikuti perang Palestina dan Israel sudah tahu ya bahwa orang-orang Palestina itu merahasiakan dan mereka tega gitu bikin gudang senjata atau pangkalan militer di bawah rumah sakit. Dan masyarakat Gaza juga tahu itu. Nah, itu artinya ya, ini kejahatan perang sebenarnya. Ketika Israel membombardir Palestina, lalu mereka akan berteriak-teriak, "Oh, itu tuh, ya lihat tuh Israel jahat ya." Kemudian tentara Palestina juga kan nggak pakai baju resmi ya. Ketika ada korban warga sipil, mereka akan teriak-teriak, "Oh, jahat, jolim, kita dijolimi," gitu. Jadi itu yang bikin orang-orang Eropa berpikir kembali gitu ya. Lalu mereka mendeportasi dan banyak banget orang yang dideportasi. Ya, tahun 2026 sudah hampir puluhan ribu. Jadi salah satu negara yang paling gencar mendeportasi umat muslim itu adalah Jerman. Ya. Nah, alasan selanjutnya karena dipengaruhi oleh kriminal. Jadi semenjak banyak imigran di Jerman, ada banyak kejahatan-kejahatan kriminal dan sebagainya. Jadi orang Jerman berpikir, kita kan udah kasih mereka tumpangan nih ya, dikasih suaka gitu ya, kasihan gitu ya, mereka mengasihani gitu. Tapi yang ada apa? Yang ada makin banyak yang namanya kriminal. Mereka baca data gitu ya, makin banyak kerusuhan gitu. Jadi orang-orang Jerman berpikir, kayaknya orang ini bermasalah deh ya. Kayaknya mereka ini playing victim gitu ya. Kayaknya mereka ini di kampungnya suka bikin rusuh gitu ya. Nggak semua tapi di sekelumit orangnya. Itu yang bikin orang-orang Jerman itu berpikir dua kali. Kayaknya ya orang-orang ini nggak bener gitu ya karakternya, rusuh gitu ya. Ya mau jadi mayoritas, mau jadi minoritas juga rusuh gitu ya, di mana-mana rusuh gitu. Itu yang bikin Jerman sekarang ini gencar ya mendeportasi. Mereka nggak mau disogok, nggak mau dikasih duit, ya disikat semuanya, dipulangkan semuanya. Jerman itu kan nggak terlalu suka yang namanya sogok menyogok ya. Sehingga apa? Sehingga itulah yang mempengaruhi kenapa orang-orang Suriah itu nggak dikasih kesempatan gitu ya. Ya ketika melakukan masalah mereka langsung dipulangkan gitu ya. Kemudian selain itu perang antara Iran dan Amerika juga seperti itu. Ya, itu juga mempengaruhi gitu maksudnya. Perang Amerika dan Iran itu mempengaruhi kenapa orang-orang Jerman itu berpikir ulang gitu ya. Ya selama ini kan mereka berpikir bahwa orang-orang Iran itu korban, ya, Iran itu dijolimi, ya, dan lain sebagainya. Lalu mereka melihat sekarang ini ya, nggak semuanya orang Iran jahat ya, tapi kita tahu bersama ketika Amerika melakukan perjanjian dengan Iran, menandatangani yang namanya MOU, tapi yang melanggar dulu siapa? Iran kan? Saya tidak berpihak pada siapapun ya. Kemudian yang paling duluan melakukan serangan fisik itu Iran tahun 70-an gitu. Yang pertama kali melakukan serangan fisik itu Iran, bukan Amerika. Sekarang ini serangan balasan, bukan pemicu gitu. Cuman kita kan nggak pernah baca sejarah gitu. Saya bukan si paling ngerti sejarah, tapi kita tuh selalu mencari informasi apa yang pengen kita dengar gitu. Di Konoha kan yang jahat itu Amerika, Israel ya. Yang korban itu Iran gitu ya. Iran itu seolah-olah nggak punya salah gitu ya. Suci seperti bayi gitu ya kan. Nggak punya dosa gitu ya. Seolah-olah Iran dan Palestina itu nggak punya dosa gitu. Nggak bisa gitu guys. Israel juga punya kesalahan, ya kemudian Amerika juga punya kesalahan. Tapi yang jadi permasalahan warga Konoha itu lebih pro terhadap Iran dan Palestina dan mereka tidak mau membongkar kesalahan Palestina dan uh, Iran juga gitu. Ya harusnya dibongkar dong ya. Jangan cuma kesalahan Amerika aja yang dibongkar gitu ya. Kemudian pengaruh daripada Islamofobia. Islamofobia itu naik drastis guys di uh, Eropa, terutama di Jerman. Kenapa bisa seperti itu?
Saya pernah nonton video di Jerman, jadi imigran-imigran di sana itu mereka ibadah di tengah jalan gitu ya. Mereka tidak mengikuti culture yang ada di sana. Kemudian ya mereka tidak meninggalkan simbol-simbol agama gitu. Ya mereka tidak menyesuaikan diri dengan lingkungan gitu. Ya mereka memaksakan ya. Jadi orang-orang Jerman berpikir kayaknya ini semacam doktrin gitu ya. Ini susah dirubah gitu ya. Jadi orang-orang Jerman berpikir kita kan udah ngasih kesempatan, masa kita yang disusahin gitu ya. Makanya mereka gencar gitu ya. Ketika ada orang yang bermasalah langsung dipulangkan gitu ya, nggak pakai minta maaf gitu ya, langsung ya dihajar gitu. Bahkan ya diduga Presiden Suriah sampai kesel gitu ya, sampai marah-marah karena apa? Karena banyak warganya yang dipulangkan. Gila, luar biasa. Menurut kalian gimana? Coba terus di kolom komentar ya. Kemudian selain itu, kalau boleh jujur ya, kalau saya perhatikan itu ya, kenapa ya imigran-imigran dari Suriah, dari Timur Tengah itu mereka tidak ini ya bangun negaranya sendiri aja gitu ya, bangun peradaban mereka sendiri aja gitu. Kenapa harus numpang di negara kafir gitu? Kan mereka kan sering ngata-ngatain, oh Eropa itu kafir. Kenapa mereka pergi ke negara kafir? Itu kan yang jadi permasalahan. Kenapa? Itu yang jadi permasalahan. Kenapa mereka nggak bangun budaya mereka sendiri gitu ya, peradaban mereka sendiri gitu ya? Atau jangan-jangan sesama mereka ribut juga gitu ya. Jadi kalau sesama mereka ribut mau gimana lagi coba? Ya kan, apalagi dengan negara lain gitu. Ya jadi yang perlu kita pahami dari kejadian ini atau pesan moral daripada kejadian ini, kalau kita numpang negara orang itu, ya, kalau kita dikasih kesempatan atau dikasih suaka, ya udah dimanfaatkan. Maksudnya jangan bikin ulah gitu ya, jangan ribut, jangan bentrok gitu ya, jangan nyari masalah gitu, jangan mancing-mancing gitu. Karena ya beda ya minoritas di luar negeri ya di Eropa dengan di Konoha itu beda. Kalau di Konoha itu kan minoritasnya itu asli pribumi gitu. Ya, kalau di Eropa kan emang mereka imigran gitu, bukan asli orang Jerman gitu. Jadi itu yang perlu dipahami guys, ya supaya kita saling memahami gitu ya, atau saling menghargai satu sama lain, biar tidak terjadi di Konoha juga seperti itu ya. Kemudian kenapa orang-orang Timur Tengah itu tidak datang ke Konoha aja gitu ya? Harusnya kan pergi ke Konoha dong ya. Kenapa? Padahal kan seiman gitu. Kenapa justru seiman nggak akur gitu ya, ketok-ketokan ribut gitu? Kenapa gitu? Itu yang jadi pertanyaan besar. Jadi gimana caranya kita membangun peradaban? Ya walaupun ini susah ya, sulit sebenarnya nih. Ya mendekati mustahil ya, 0, sekian-sekian% peluangnya. Tapi it's okay lah, tetap saya akan memberikan wejangan gitu ya. Jadi guys, yang bisa memperbaiki diri kita, bangsa kita itu kita sendiri gitu ya. Yang bisa memperbaiki Jerman itu ke arah yang lebih baik itu ya Jerman itu sendiri, bukan orang lain ya. Ya, orang-orang Timur Tengah juga seperti itu. Ya, yang bisa memperbaiki peradaban mereka ya mereka sendiri gitu. Konoha juga seperti itu. Ya, walaupun kita kesal dengan pemerintah, ya, tapi kalau kita jadi pejabat apakah kita korupsi atau tidak? Warga Konoha kan sering-sering korupsi gitu ya. Kumetong korupsi gitu ya. Tapi kalau kita jadi pejabat apakah kita korupsi atau tidak? Jadi yang bisa bikin negara kita itu maju ya kita gitu ya, bukan negara lain. Jangan berharap sama negara lain. Negara lain tuh ngurusin negara sendiri gitu, bukan ngurusin negara orang lain gitu ya. Jadi walaupun susah, sulit ya kita memperbaiki gitu ya. Ya salah satunya itu jangan pernah mengkafir-kafirkan orang gitu ya. Artinya gini, kalau kita misalnya nih mengkafir-kafirkan Eropa, lalu kita butuh sama Eropa gitu ya, kita pergi ke Eropa nyari suaka, itu kan nggak bagus ya. Harusnya kita itu berterima kasih gitu ya. Itu yang jadi permasalahan, sedikit-sedikit kafir gitu ya, sedikit-sedikit ngata-ngatain orang lain, yang tidak seagama dengan kita masuk neraka gitu. Padahal kan itu klaim sepihak juga gitu. Kenapa saya mengatakan itu klaim sepihak? Ya karena keyakinan itu kan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah gitu. Keyakinan itu kan bukan kebenaran. Kebenaran dan keyakinan itu dua hal yang berbeda. Ya, kita tidak
bisa mengubah keyakinan itu jadi benar karena banyak yang meyakininya, nggak bisa. Kebenaran dengan keyakinan itu dua hal yang berbeda. Ya, jangan disamain ya. Jadi kalau kita meyakini kita masuk surga ya dengan jalur khusus misalnya ya, dengan jalur melalui cucu misalnya, ya is okay lah, nggak jadi masalah asal jangan mengganggu orang lain gitu ya. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Tidak akan berpihak di video Anda yang menyimpulkan. Oke guys, sekian video ini. Saya bukan pecinta imigran, salam rasional.